Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua. Mari kita perkenalan sebelum memulai semuanya. Nama saya Siti Maulidia. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Meme. Pertama, kita mulai dari latar belakang pendidikan. Saya adalah mahasiswa semester 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan S1 Hukum Tata Negara. Hobi dan minat saya adalah mendengarkan musik dan membaca fiksi. Fiksi itu seperti apa ya? Banyak deh pokoknya. Nah, kalian bisa menghubungi saya melalui informasi kontak ini. Di atas itu terdapat email sinermaulidia150504@gmail.com. Ada Instagram saya, Twitter saya, dan itu yang paling bawah adalah ID line saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan sosial non-demokrasi. Baik, kita langsung mulai saja membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan sosial non-demokrasi. Membahas tentang manusia berarti membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya, tentang tantangan nilai-nilai, peradaban, kebudayaan, lingkungan, sumber alam, dan segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungannya secara menyeluruh. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Baik, selanjutnya manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya, karena manusia secara kodrat diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan buatan. Manusia menjadi objek dan sekaligus subjek dan lingkungan karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing. Mengolah sumber-sumber alam dan sosial yang ada di lingkungan tersebut serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, bukan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan perilaku manusia dapat memanfaatkan kebutuhan itu yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan. Selain butuh makanan dan minuman, manusia butuh tempat tinggal yang layak bila tidak berarti tidak manusiawi. Butuh pendidikan, butuh pakaian, dan butuh berfilsafat tentang hakikat dirinya sebagai pribadi dalam hubungannya dengan manusia lain dan martabatnya alam dan Tuhan Sang Pencipta segalanya yang ada di jagat raya, yang termuat dalam ajaran agama. Dalam filsafat pun manusia dapat menciptakan ilmu seni dan budaya. Dalam pengkajian masalah kemanusiaan, manusia menempati posisi ganda. Artinya, manusia tidak hanya sebagai subjek atau pelaku, tetapi juga sebagai objek atau sasaran. Tema pengkajian masalah kemanusiaan diarahkan pada 2, yaitu diri manusia sendiri dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia menjadi objek dan sekaligus subjek lingkungan karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing, mengolah sumber-sumber alam dan sosial yang ada di lingkungan tersebut serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, manusia, lingkungan, dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan Tuhan, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lainnya. Yang kedua ada lingkungan.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terikat secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Menurut KBBI, lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik ialah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Tiap unsur ini berinteraksi satu sama lainnya. Sebagai contoh, kambing akan memakan tumbuhan berupa rerumputan untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, kambing akan dimakan oleh manusia sebagai konsumsi protein hewani. Lalu, manusia akan mengeluarkan sisa pencernaan berupa kotoran yang akan menyuburkan rerumputan tersebut. Ada lingkungan non-biotik atau abiotik, adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita. Misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara, dan lain-lain. Lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidup berkelompok dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama agar manusia dan budayanya dapat berkembang dengan sempurna. Dia harus hidup bersama manusia lain. Yang disebut manusia bermasyarakat merupakan cara memfungsikan budaya dengan berinteraksi secara teratur antar sesama sehingga kepentingan bersama dapat terpenuhi secara wajar dan sempurna. Selanjutnya ada pemerintahan non-demokrasi. Karena kita membahas tentang manusia hubungannya dengan non-demokrasi, jadi kita akan membahas juga pemerintahan non-demokrasi. Pemerintahan non-demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses politik dan keputusan-keputusan dibuat dan berpusat pada pemerintah pusat atau sentralisasi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang mutlak atas warga negara dan tidak seorang pun mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintahan sangat mendominasi segala aspek kehidupan rakyat. Dalam sistem pemerintahan non-demokrasi, biasanya sebuah negara dikuasai oleh sekelompok orang-orang yang berrelasi militer, keluarga, dan bahkan partai yang dominan. Dalam komponen pemerintahan yang non-demokrasi, bahwa yang berindikasi di dalam sistem ini adalah partisipasi rakyat yang tidak diikuti sertakan dan dituntut untuk tunduk atas apapun keputusan negara. Lalu, komponen berikutnya adalah tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat untuk tidak berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Komponen yang ketiga adalah forman atau kinerja yang akan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat banyak walaupun harus mengambil jalan apapun. Bisa diambil contoh sebuah revolusi pemberontakan, maka pemerintahan akan mengambil jalan kekerasan untuk mempertahankan kedaulatan negara tanpa mendengar aspirasi. Lalu ada komponen pelaku pemerintahan negara yang biasanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Bisa militer, partai, keluarga, bahkan kepentingan individu. Yang terakhir adalah proses suksesi dalam peraturan pemerintahan politik yang tidak jelas, terutama untuk orang luar atau masyarakat. Saat pemilihan umum tidak diselenggarakan, pasti rakyat tidak tahu seperti apa black box yang terjadi saat penggantian kekuasaan karena pemerintah menutup proses tersebut untuk orang luar atau publik. Di sini terdapat 3 bentuk pemerintahan non-demokrasi. Yang pertama ada totalitarisme. Totalitarianisme versi ekstrim otoritarianisme. Otoritarianisme terutama berbeda dari totalitarianisme dalam lembaga-lembaga sosial dan ekonomi berada bebas dari kontrol pemerintah. Sebaliknya, totalitarianisme adalah sistem politik di mana negara memegang otoritas penuh atas masyarakat dan berupa untuk mengendalikan semua aspek kehidupan publik dan swasta dimanapun diperlukan. Istilah rezim otoriter menunjukkan keadaan di mana pemegang kekuasaan tertinggi individu diktator, sebuah komite atau junta, atau kelompok lain kecil elit politik
memonopoli kekuasaan politik. Namun, rezim totaliter mencoba untuk mengontrol hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi, dan moral warga. Konsep menjadi menonjol dalam wacana politik anti-komunis Barat serta era Perang Dingin untuk menyoroti kesamaan persepsi antara Nazi Jerman dan Nazim fasis lainnya di satu sisi, dan komunisme Soviet di sisi lain. Selanjutnya ada otoritarianisme. Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan tunduk pada otoritas serta administrasi otoritas tersebut. Dalam politik, pemerintahan yang otoriter ditandai dengan kekuasaan sangat terkonsentrasi dan berpusat dikelola oleh represi politik dan mengesampingkan penentang potensial. Selanjutnya ada kediktatoran. Kediktatoran didefinisikan sebagai bentuk autokratis pemerintahan di mana pemerintah diperintah oleh seorang individu atau diktator. Dalam penggunaan kontemporer, kediktatoran mengacu pada bentuk autokrasi kekuasaan mutlak atau pimpinan dibatasi oleh hukum, konstitusi, dan faktor-faktor sosial politik lainnya dalam negara. Nah, di sini terdapat 10 negara non-demokrasi. Yang pertama ada Brunei Darussalam, yang kedua ada Qatar, yang ketiga ada Saudi Arabia, yang keempat ada Swaziland, yang kelima ada Vatikan, keenam Bahrain, ketujuh Jamaika, ke-8 Kamboja, ke-9 Yordania, dan yang terakhir adalah Spanyol. Tetapi Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Adanya keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam pemilu merupakan salah satu contoh bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis. Dalam skala tinggi, sedang, dan rendah, menurut saya demokrasi di Indonesia dalam skala sedang. Karena rakyat tidak sepenuhnya ikut campur dengan pengambilan keputusan kebijakan dalam politik. Dan menurut saya, kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah dan menuntut pemerintah untuk mengikut sertakan rakyat dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak hidup di zaman Romawi kuno yang rakyatnya hanya berjumlah ratusan. Pemerintah tidak akan terlalu pusing untuk menganalisa pendapat-pendapat rakyat dan wilayah atau tempat untuk berkumpul juga. Cukup untuk menampung kapasitas rakyat tersebut. Kita tidak bisa menerapkan demokrasi yang seutuhnya, terutama di Indonesia dengan rakyat yang berjumlah 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa, atau setara dengan 49,79%, dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa, atau setara dengan 50,21% pada tahun 2010. Dengan rakyat yang jumlahnya sangat banyak, tidaklah memungkinkan Indonesia untuk melakukan demokrasi seutuhnya. Dan oleh karena itu, demokrasi Indonesia menggunakan demokrasi perwakilan. Keberadaan dan aspirasi rakyat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat dalam pemilihan caleg. Jika dikatakan pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang menganut demokrasi, memang benar adanya, namun hanya dalam skala yang sedang, karena demokrasi di Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Hambatan-hambatan bisa saja terjadi dalam sistem ini, terutama kepada wakil rakyat. Buruknya sistem ini adalah saat wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sendiri tidak mementingkan rakyatnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya.